sebaiknya kita berdoa dulu. Boleh nih dipimpin sama Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kiki. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Ibu. Oke. Kalau lama, Hadir, Bu. oke. Siti Amalia, Ibu. Alia Kalista, Hadir, Ibu. Naya Fatia, Hadir, Bu. Rifda, Hadir, Bu. Kiki. Hadir. Oke, siapa nih yang nggak hadir teman-temannya? Henry, Bu. Henry, kemana tuh Henry? Bolos, Bu. Bolos, Bu. Astagfirullah. Jadi contoh ya anak-anak. Iya, Bu. Kalian tahu nggak sih sekarang ini kita mau belajar tentang apa? Ya, Apa ya, Bu? Geografi. ya betul, geografi karena ibu guru geografi kan. Dari juga, Bu. Mana kata? Iya, tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Tentang apa? Ini nih, mana sih? Aduh. Bisa nggak, Bu? Jadi Bu, lagi. Nah, mau nih? Izin sebentar untuk itu ya, Bu. Iya, boleh Rifda. Bagaimana? Bunga kebencanaan. Oke. Sebelum kita ke intinya ini, kita bacain dulu ya tujuan pembelajarannya. Jadi di sini Ibu berharap kalian itu dapat mengidentifikasikan jenis-jenis bencana alam di Indonesia berdasarkan tayangan audiovisual. Terus selanjutnya itu juga Ibu berharap kalian menemukan penyebab, dampak, dan upaya mitigasi bencana melalui aktivitas investigasi, dan yang terakhir itu menyajikan hasil temuan dalam bentuk grafik, tabel, atau presentasi singkat. Oke, sekarang kita ke intinya aja nih. Apa itu bencana? Ada yang tahu kan nih apa itu bencana? Musibah, Bu. Betul, Musibah. betul, kalian semua betul. Jadi bencana itu adalah sebuah peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Nah, menyebabkan kerusakan, kerugian, terus juga korban jiwa. Nah, jadi bencana alam ini bisa dipicu oleh faktor alam, non alam, atau manusia. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis bencana di Indonesia. Jadi di Indonesia ini punya 3 jenis bencana. Yang pertama itu bencana geologi. Nah, yang kedua itu bencana hidrometeorologi, dan yang terakhir itu bencana biologi. Jadi bencana geologi ini yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, terus tsunami, letusan gunung api. Siapa nih yang pernah ngerasain gempa bumi? Saya anak. Gimana tuh rasanya? Berguncang, ya. Pusing. Ya sih, yang kasih gue pusing sih ya, kan goyang-goyang. Nah, selanjutnya ada bencana hidrometeorologi. Jadi bencana hidrometeorologi itu ada bencana banjir. Siapa yang pernah ngalamin banjir? Saya. Pantes ya, sering kebanjiran. Tiap tahun, Bu. Oh ya, banjir kiriman ya, dari Bogor. Selanjutnya ini ada tanah longsor. Nah, selanjutnya ada kekeringan dan angin puting beliung. Kalian tahu nggak sih angin puting beliung itu? Tahu tuh serem banget. Iya. Kalian pernah lihat langsung nggak angin puting beliung itu? Kalau ibu dulu pernah tuh waktu ibu sekolah. Jadi ibu tuh rumahnya kan dari lapangan ya. Nah itu tuh pas banget angin puting beliung. Dia tuh mau bawa kayak kayu-kayu rumah keangkat tuh atapnya rumah itu gimana? Tapi Ibu kangen juga kangen. Enggak dong, kan ibu fungsi. Oh, iya. Gimana, Bu? Di ini gimana ya? Kasih tau gak ya? Tahu dong, Bu. Di Bekasi, sama kayak apa di Tapi Bekasi? kan nggak boleh keluar rumah. Jadi Bu kok bisa ini, Bu? Soalnya itu lihat dari teras. Soalnya lapangan depannya itu langsung lapangan. Tapi rumah Ibu aman. Aman gak bang? Terus Nah, selanjutnya kuat. ya betul. Kalau kayak rumah Enti katanya hampir terbang. Rumah istri ini yang berarti dari kita ya? Dari kayu. Ya, apa kayu?
itu lupa penyakit kuku dan mulut pada sapi. Ih, Tahu nggak? Iya. Nah itu tuh termasuk dalam bencana biologi itu tuh. Jadi kan kita pas banget deket sama ini ya Idul Adha, jadi kita nggak bisa makan sapi gara-gara itu. Oh iya. Iya. Tahun berapa itu? Lupa deh ibu, apa sekitaran 2023 atau 2024. Tuh. Selanjutnya tuh ada wabah penyakit kayak pas COVID-19 tuh, corona. Tuh. Nah itu termasuk dalam bencana biologi. Nah selanjutnya di sini ada nih, mengapa Indonesia rawan bencana. Nah untuk kita tahu isi kenapa sih Indonesia tuh rawan bencana, makanya kita nonton video dulu. Nanti kalian simak baik-baik ya video tersebut. Kalau misalnya itu kalian mau aplikasi, nanti ibu akan suruh kalian maju ke depan dan ibu akan kasih reward. Oke, kita tonton dulu ya. Reward. Reward. Oh iya. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Namun Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Negeri yang sudah rawan bencana alam. Indonesia apa? Indonesia. Oke, kan kita tadi seperti yang bilang kalian boleh nih maju ke depan. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Aku Boleh maju, Alna. Jadi di sini aku mau nyimpulin terkait tadi video yang rawan bencana. Jadi Indonesia itu sering disebut sebagai negara yang rawan bencana karena Indonesia itu letaknya berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan juga Pasifik. Nah, kondisi tersebut tuh membuat Indonesia tuh sering banget mengalami gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Nah, selain itu Indonesia tuh juga memiliki lebih dari 120 gunung aktif yang sewaktu-waktu tuh bisa meletus dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Nah, gak hanya bencana biologi aja nih, Indonesia tuh juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi kayak seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung yang disebabkan tuh karena cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Terus juga berbagai bencana yang terjadi tersebut tuh dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan ekonomi, dan korban jiwa. Nah, karena itu video yang tadi sudah ditayangkan tuh menekankan bahwa pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan melalui sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, simulasi evakuasi, serta pembangunan yang tahan bencana. Jadi masyarakat itu juga berperan sangat penting dengan memahami tanda-tanda bencana dan mengikuti arahan saat darurat. Nah, dengan pengetahuan dan kerjasama yang baik, resiko bencana itu dapat dikurangi meskipun Indonesia tuh berada di wilayah yang sangat rawan. Gitu aja tuh kesimpulan dari saya. Terima kasih Kak Lula. Boleh tepuk tangannya? Oke, yang tadi Alna bilang itu benar banget ya, Indonesia itu rawan bencana karena Indonesia itu terletak di tiga lempeng dunia ya kan. Terus Indonesia juga memiliki 120 gunung api aktif. Jadi kenapa sih Indonesia itu rawan bencana gitu. Nah selanjutnya, di sini ini adalah top 5 bencana yang sering terjadi di Indonesia. Itu ada gempa bumi, terus banjir, tsunami yang seperti di Aceh waktu itu ya. Terus ada letusan gunung api nih yang baru-baru ini meletus. Gunung apa tuh, ada yang tahu nggak? Betul banget, ayah, Gunung Semeru. Selanjutnya ini ada tanah longsor. Nah ini tuh 5 bencana yang sering terjadi di Indonesia tuh. Nah selanjutnya di sini ada dampak bencana. Jadi bencana ini menyebabkan beberapa dampak, yaitu ada dampak fisik, dampak sosial, ekonomi, serta dampak lingkungan. Nah, kalau dari segi fisiknya itu kerusakan gunung
misalnya kita mengalami gempa, itu kan bisa rumah roboh, nah itu bisa jadi kerusakan, maksudnya ke dampak fisik, terus kerusakan jalan, fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jadinya kan kalian nggak bisa bersekolah ya, misalnya gitu. Nah kalau dari dampak sosialnya itu menimbulkan korban jiwa. Kalau misalnya kayak tadi itu tsunami di Aceh, itu kan memakan korban jiwa ya karena terbawa oleh air gitu. Nah terus ada juga pengungsian dan juga ada trauma yang dialami oleh pengungsi itu. Nah selanjutnya ke dampak ekonomi. Kalau dampak ekonomi itu lebih ke kerugian negara sih ya. Kayak misalnya suatu negara mengalami bencana nih yang lumayan parah, jadi kan banyak infrastruktur yang rusak dan harus dibangun kembali gitu. Terus juga hilangnya mata pencaharian. Nah yang terakhir ini ada dampak lingkungan, tuh ada rusaknya ekosistem sama pencemaran. Baik, selanjutnya ada apa nih? Penyebab umum terjadinya bencana. Boleh nih nanya, boleh bacain? Ada penyebab umum terjadinya bencana. Yang pertama ada aktivitas tektonik dan vulkanik. Yang kedua ada yang curah hujan tinggi. Yang keempat ada yang penggusuran hutan. Yang kelima ada bangunan tidak tahan bencana. Lalu ada sistem drainase buruk. Dan yang terakhir adanya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Oke, baik, terima kasih Naya. Yaitu ini tuh salah satunya gitu ya, penyebab umum terjadinya bencana gitu. Ada aktivitas tektonik. Nah, jadi kalau aktivitas tektonik itu aktivitas dari dalam perut bumi yang mengakibatkan misalnya gempa bumi gitu. Terus kalau vulkanik ini nih yang dari gunung nih, misalnya menyebabkan gunung meletus gitu. Nah, curah hujan tinggi ini nyebabin banjir, kayak yang di rumahnya Kalula nih banjir kan. Nah, sebenarnya di sini ada selanjutnya di sini ada mitigasi bencana struktural dan non struktural. Nah, untuk kalian tahu apa sih mitigasi bencana struktural dan non struktural? Jadi kalian akan nonton video dan lagi-lagi ibu akan minta satu siswa untuk maju ngejelasin isi video tersebut ya. Jadi disimak baik-baik ya anak-anak. Oke. Nah, ya. Apa mitigasi? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik dalam ekonomi dan fisik maupun penyadaran dari menghadapi ancaman bencana. Kemudian berdasarkan hasil bencana, disaster mitigation memastikan proses recovery dapat berlangsung lebih cepat. Yang kedua, Karena waktunya sebenarnya kurang cukup, jadi kita video sampai sini aja ya. Ya Bu, nah boleh nih Ibu tunjuk aja kali ya yang maju ya. Boleh Bu. Kiki boleh nih maju. Jadi video tadi itu menjelaskan bahwa mitigasi bencana adalah usaha yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko, kerugian dan dampaknya pada masyarakat. Mitigasi terdiri dari dua jenis, yaitu mitigasi struktural yang berfokus pada upaya fisik seperti pembangunan kanal, pencegahan banjir, bangunan tahan gempa, serta bangunan teknologi. Deteksi ini untuk gunung berapi atau tsunami. Tujuannya itu adalah membuat infrastruktur agar mampu bertahan agar bencana terjadi. Saat bencana terjadi, sementara itu mitigasi non struktural meliputi kebijakan, aturan, tata ruang, program pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran, kesiapan, dan pengaturan wilayah yang aman saat terjadi risiko bencana. Secara keseluruhan, video ini menegaskan bahwa mitigasi bencana
Maka mitigasi harus secara integrasi melakukan pembangunan fisik, regulasi, perencanaan, dan edukasi agar masyarakat lebih terlindungi dan proses pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Oke, tadi kan kalau udah maju ya sama Kiki, nanti rewardnya itu ibu akan ngasih sesuatu. Jadi kalian secret. Ya. Nanti kalian ikut ya ke apa sih namanya kantor? Siap. Ya ngasih Kantor Oh polisi. juga kantor. Kantor polisi. Iya, kan dong Naya. Takut. Oke, perubahan tadi ya yang Kiki bilang. Jadi mitigasi struktural itu adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui prasarana fisik seperti bangunan tahan gempa gitu. Terus kalau misalnya yang struktural itu adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana menggunakan kebijakan atau aturan. Misalnya itu dengan perencanaan wilayah. Jadi kalau misalnya direncanakan suatu wilayah itu kan bakalan jadi lebih baik ya. Jadi tujuannya itu kan tadi untuk mengurangi resiko dan dampak yang berlaku sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Nah, baik selanjutnya ini ada apa nih? Ini apa nih? Oke, kesimpulan. Boleh nih dibacain sama Wahda. Kayaknya mau banget nih baca. Semangat Bu. Indonesia merupakan negara rawan bencana akibat kondisi biologis, iklim, dan aktivitas manusia. Bencana dibagi menjadi 4 jenis utama: biologi, hidrometeorologi, biologi, dan sosial. Contoh yang sering terjadi meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api di wilayah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Aceh. Bencana menimbulkan dampak fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penyebabnya meliputi aktivitas tektonik dan vulkanik, curah hujan yang tinggi, pengunduran hutan, bangunan yang tidak tahan bencana, sistem drainase buruk, serta perilaku manusia yang merusak lingkungan. Karena itu, memahami jenis bencana, penyebab dan dampaknya sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. Oke, terima kasih Wahda. Ada lagi ya Bu? Dapat gak ya? Dapat gak ya? Dapat tuh. Nanti ibu kasih kelas deh. Tenang aja nih. Kan kita udah dapat kesimpulan nih. Ada yang menarik nih habis kesimpulan. Yang bisa dijawab gak nih? Udah. Menarik nih. Karena tugasnya tuh gampang banget tuh. Gampang Gampang. Jadi tuh ibu minta kalian buat satu aja poster untuk minggu depan. Jadi ini tuh salah satu contohnya nih ya, kayak ini nih mitigasi bencana kebakaran nih, ada cara-caranya kayak gimana. Jadi itu kalian membuat poster kayak gini nih. Nah kalau bencananya itu dari yang udah kita tadi tuh top 5 bencana di Indonesia tuh nih ini nih. Ini kalian pilih aja mau yang mana, mau gempa bumi boleh banjir, tsunami, letusan gunung api, sama tanah longsor. Jadi kalian pilih salah satu, terus kalian bikin poster. Nih posternya, oh terima kasih. Nah ini nih poster mitigasi bencana kreatif ini. Nanti kalau misalnya yang paling kreatif itu akan kasih reward. Pasti aku Bu. Oh di PRT Bu. Iya ini untuk tugasnya nih nanti di print, nanti dikumpulkan itu minggu depan ya anak-anak. Nah dari situ aduh masih karena kita udah di penghujung pembelajaran kita, udah habis dulu waktunya. Tadi kan kita udah buka dengan doa ya. Sekarang kita juga nutup dengan doa. Boleh Kiki dipimpin? Karena kompetensi selesai, alhamdulillah itu udah berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.